Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Tak lupa kita junjungkan selawat kita pada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan selawat itu dapat membawa perubahan dalam hidup kita, dapat membuat hidup kita jauh lebih baik, dan dapat membawa keberkahan dalam hidup kita. Amin ya robbal alamin. Kawan-kawan semua, dalam video kali ini saya ingin membagikan pengalaman saya tentang bersolawat, di mana selawat yang sering saya baca itu adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan kali ini saya ingin membagikan pengalaman saya berselawat selama 1 tahun. Dan ternyata selawat selama 1 tahun itu tidaklah mudah seperti apa yang saya bayangkan. Dalam pikiran saya berselawat itu sangat mudah karena hanya sedikit Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu pertama sekali saya membacanya sampai 2 bulan itu saya bisa sampai 25.000 setiap hari. Namun kelamaan yang namanya manusia itu semakin berkurang. Namun dalam kekurangan itu saya selalu mengintrospeksi diri dan belajar untuk membaca bahwa ini adalah cobaan yang harus saya lalui. Cobaan bagaimana? Karena cobaan keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak yakin, kita akan berhenti untuk bersolawat. Kenapa seperti itu? Dulu ketika saya berselawat pertama sekali itu, keadaan saya itu adalah dalam keadaan bingung dalam segi materi atau masalah keuangan. Dan saya alhamdulillah menemukan selawat ini itu dari pertama sekali itu adalah ceramah dari dalam video. Namun saya tidak langsung membacanya, tetapi saya tanyakan dulu kepada guru ngaji, saya tanyakan kepada ustadz apakah betul. Ternyata saya yang salah karena saya masih awam, tidak mengenal sholawat. Ternyata manfaat sholawat itu sangat besar asalkan kita istiqomah dan yakin terhadap apa yang kita baca, yakin terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kesempatan ini saya alhamdulillah sudah 1 tahun bersolawat, dan alhamdulillah banyak sekali manfaat yang saya dapatkan. Keutamaan daripada bersolawat itu membaca solawat itu banyak manfaatnya terhadap diri sendiri. Yang pertama yang saya rasakan yaitu saya merasa lebih optimis, lebih percaya diri, dan lebih yakin terhadap apa yang akan saya kerjakan. Lebih yakin bahwa Allah itu akan membantu kita, dan yakin bahwa Allah itu tidak akan menyia-nyiakan sholawat yang kita baca. Itu yang saya rasakan pada saat ini. Yang kedua, saya itu merasa lebih dekat kepada Allah. Dulunya saya itu sering sekali sholat, sering tinggal, bahkan sering berhari-hari tidak sholat. Namun dengan sholawat saya itu tidak alhamdulillah selalu mengerjakan sholat. Berarti saya merasa dekat sama Allah dan merasa terpanggilkan. Dan selanjutnya setelah saya berselawat itu, dalam diri saya itu merasa sangat yakin. Alhamdulillah semenjak saya 1 tahun berselawat ini, selawat yang saya sering baca yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad itu saya baca sebanyak 10.000 kali. Namun hal itu tidak mudah kawan-kawan semua. Dalam setahun itu memang hanya 365 hari, namun banyak hal-hal cobaan yang harus kita lalui setiap harinya.
salah satunya kita merasa lelah, merasa berputus asa, merasa capek, itu yang selalu menghantui kita. Namun insya Allah kalau kita yakin akan kebesaran Allah, pasti semuanya akan berjalan lancar. Dan selanjutnya, semenjak saya kenal dengan sholawat itu, hidup saya itu selalu terasa lebih kemudahan, atau saya itu selalu merasa diberi kemudahan. Contohnya untuk masalah rezeki, biasanya manusia ini selalu berpikiran dengan rezeki, dan manusia itu selalu memikirkan uang untuk dalam kehidupan sehari-hari. Namun alhamdulillah berkat saya sholawat, rezeki itu selalu datang yang tidak pernah kita sangka sebelumnya. Itu alhamdulillah sudah saya rasakan. Namun kita harus tetap bekerja. Sholawat 10.000 kali itu adalah bahwa keyakinan kita terhadap Allah. Bukan berarti kita berselawat kita tidak bekerja. Kalau kita berselawat tidak bekerja itu sama aja bohong. Allah itu tidak akan merubah nasib hambanya kecuali hambanya sendiri yang merubahnya. Namun dengan berselawat itu kita itu merasa lebih optimis, seperti saya bilang tadi, merasa optimis. Kita itu selalu diberi ide-ide bagaimana cara mencari uang yang selama ini biasanya tidak terpikirkan oleh kita. Namun dengan berselawat biasanya kita itu termotivasi untuk bekerja atau mempunyai banyak ide-ide bagaimana cara mendapatkan uang. Itu yang saya rasakan saat ini. Dan selain daripada selawat Nabi tadi yang saya baca, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, itu yang sering saya juga baca, yaitu selawat Jibril, dan itu sangat mudah, sangat singkat. Shallallahu ala Muhammad itu saya juga baca sebanyak 10.000 dalam sehari. Itu bagi kawan-kawan semua yang banyak kesibukan, saya berikan tipsnya agar kita lebih mudah berselawat. Sebagaimana kita ketahui bahwa selawat ini dapat kita kerjakan di mana saja. Kalau bisa dalam keadaan suci itu kita bisa berselawat. Kalau saya pribadi, saya sendiri itu saya menggunakan aplikasi jadi kita bisa berselawat sambil menghitung selawat kita berapa banyak yang kita baca. Jadi kita tidak perlu menggunakan tasbih, karena biasanya kalau kita menggunakan tasbih itu kita tuh terasa lebih seperti ustadz, namun kita bukan ustadz. Saya menggunakan aplikasi di HP, jadi kalau orang lihat itu saya lagi mainin HP padahal saya sedang berselawat. Itu sangat membantu bagi saya. Awal-awal semua bisa coba agar lebih mudah berselawat. Jadi kita bisa berselawat di mana saja tempat kita berada. Itu sangat membantu sekali. Dan saya harapkan video ini dapat membantu kawan-kawan semua yang saat ini sedang berusaha untuk istiqomah berselawat, dan mudah-mudahan istiqomah itu dapat membantu kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya, dapat merubah hidup kita, dapat merubah jalan hidup kita. Bagi kawan-kawan semua yang saat ini lagi bingung, dimana sekarang ini pada masa pandemi itu sangat susah sekali untuk mencari uang dan membeli, semoga kita semua itu dimudahkan rezeki, dan kawan-kawan semua yang mempunyai hajat, apapun hajat itu, semoga hajat itu dapat tercapai. Namun kita harus istiqomah, kita harus yakin, dan kita harus ikhlas dari dalam hati kita. Tidak semata-mata itu
mengejar apa yang kita inginkan. Karena contoh ini, seandainya kita menginginkan sesuatu, namun sesuatu itu belum tercapai dan kita berhenti untuk bersolawat, itu berarti kita belum yakin dan belum ikhlas. Tetapi kita harus yakin bahwa suatu saat keinginan kita itu pasti tercapai dan tidak ada perbuatan itu yang sia-sia, pasti akan terkabul asalkan kita selalu istiqomah. Kawan-kawan semua, saya harapkan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, dapat menginspirasi, dapat membantu kita untuk selalu beristiqomah, untuk selalu menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.